nggak pernah lah, nggak curiga, nggak apa. Cewek cantik pakai baju warna merah yang saya ingat, tapi saya nggak pernah lihat mukanya. Mm-mm. Nah, saya penasaran, pas tengok ke belakang emang nggak ada orangnya, kanan kiri nggak taunya kuburan. Pas nyampe base camp, temanku bilang, Mm-mm. kok motornya bau amis. Saya penasaran, tak tengok nggak taunya emang ada darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama aku, Rosa. Di channel Radio Tengah Malam. Kali ini kita kedatangan narasumber lagi. Dia bernama Pak Aris. Dia pernah menjadi driver online dan mengalami kejadian yang mistis. Apa kejadian mistis yang Pak Aris ini alami? Selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar-lancar aja, Mbak. Jadi gimana nih Pak pengalamannya itu? Pengalamannya waktu itu pas malam Jumat Kliwon, Mbak. Malam Jumat Kliwon jam 1, kurang lebihnya jam 1, jam setengah 2. Pas waktu itu kan aku dapat orderan, pas aku buka ternyata itu orderan dari seorang cewek. Namanya siapa tuh saya lupa, tapi saya masih ingat pas penjemputannya itu pas di Stadion Jatidiri Comal. Waktu itu sekitar jam 1 setengah 2 malam. Apalagi pas waktu kejadian kan hujan lah, masih hujan kayak gitu. Pas waktu kejadian itu saya nggak pernah lah, nggak curiga, nggak apa. Cewek cantik pakai baju warna merah yang saya ingat, tapi saya nggak pernah lihat mukanya. Itu pas lagi chattingan balas apa gimana? Bales Oh balas. emang bales. Tapi kan waktu malam-malam kayak gitu sih ya, kan biasa, Mbak, biasanya kan Ya. tahu sendirilah, ojol Iya. kalau malam-malam kan tetap pikirannya PL atau pekerja malam kayak gitu, tahu sendiri. Pas waktu kayak gitu saya angkat, turunnya itu pas di daerah Mojo. Jadi di Mojo itu jemput perempuannya Enggak, atau sampai? titik turun. Oh titik turunnya. Oh lihat di itu ya aplikasinya. Kan tetap aplikasinya ada, Mbak, kayak gitu. Iya. Penjemputan Jatidiri, titik penurunan Mojo, Wonokromo. Jadi itu setelah mendapat notifikasi itu langsung berangkat apa mikir-mikir dulu nih? Enggak mikir-mikir, langsung berangkat. Alhamdulillah nih rezeki kayak gitu doang, nggak pikiran sama sekali. Padahal itu kan tengah malam, malam Jumat Kliwon padahal. Ya emang sih, yang namanya kita cari rezeki, kalau dapat kan malah alhamdulillah. Iya sih bener. Apalagi kan biasanya kan jam-jam segitu kan travel kan suka, Mbak, suka-suka yang pemain-pemain wanita malam, biasanya kan ngasih uangnya kan lebih, nggak pas pampres. Terus kejadian aneh yang Pak Aris ini alami apa ya Pak? Pas waktu malam itu ya, Mbak, ya, pertama kan saya tanya-tanya, biasalah, namanya juga driver sama customer kan tahu sendirilah, biar ramah, biar kayak gimana kayak gitu. Pas ditanya, Mbak, malam-malam kayak gini dari mana? Terus orangnya diem. Pas perjalanan lagi saya tanya lagi, Mbak, ini ngebut apa enggak? Terus dia tetap diem, Mbak. Akhirnya saya bilang lagi, dalam hati bilang, pokoknya kalau saya ngobrol sekali lagi dia nggak jawab, ya udah saya nggak bakal nanya lagi. Pas terakhir saya bilang, Mbak, dingin nggak? Tapi dia nggak jawab lagi. Akhirnya saya diem. Terus di pikirannya itu ini orang sombong banget apa langsung berpikiran yang enggak?
Ya dibilang sombong ya, sombong tetap artinya bilang nih kok kayak gini banget. Bahkan saya juga nggak lihat wajahnya, Oh. pakainya merah, ya segitulah pakaian seksi tahu sendiri Mbak. Mm-mm. Terus kesan pertama jemput itu ada bau-bau sesuatu nggak? Ya bau-baunya nggak inget-inget juga sih ya. Perasaannya dapat ya, alhamdulillah kayak gitu doang. Mm-mm. Biasanya kan ini dapat banyak nih, pasti ngasihnya banyak kayak gitu. Mm-mm. Soalnya driver ojol Mbak, kalau dapat malam-malam kayak gitu-gitu tuh malah seneng, bukan seneng sama cewek seksinya, Mm-mm. biasanya ngasihnya banyak Mbak. Mm-mm. Kan nggak kepikiran yang Yang kesono-kesono Mbak, aneh-aneh. yang aneh-aneh kayak gitu. Nah pas gitu Mbak, pas penurunannya kan pas saya bilang Mbak, ini udah Mbak sesuai titik, weh. Orangnya kan turun, tapi sempet Mbak, saya nggak pernah lihat wajahnya, penasaran tapi nggak tahu kayak apalah wajahnya. Pas dikasih itu uang 13.000, saya kan penasaran. Pas saya penasaran langsung saya belok putar arah motor, saya lihat dari spion kok nggak ada. Mm-mm. Pas saya penasaran, pas tengok ke belakang emang nggak ada orangnya, kanan kiri nggak taunya kuburan. Waktu si cewek ngasih uang, ini tangannya kelihatan. Kelihatan putih. Sempet nyentuh nggak? Nggak, kirain banyak, nggaknya pas pamres Mm-mm. 13.000. Tapi saya penasaran waktu itu Mbak, penasaran, saya liatin terus kan katanya tuh yang di TV itu kan bisa jadi daun atau gimana kayak itu Mbak. Mm-mm. Saya liatin terus pas di kuburan kan itu kan ada sumur Mbak. Mm-mm. Pas ada sumur saya emang istirahat di situ, kita liatin. Pas saya nunggu sambil ngerokok kan Mbak, satu batang udah, dua batang udah, malah sempet ditanya sama orang situ lagi ngapain. Mm-mm. Pas waktu pertama kan anak muda, boncengan tiga, tanya, Mas nunggu siapa? Saya jawab, enggak Mas, cuma istirahat. Nah terus saya masih di situ. Nggak lama kemudian ada tukang becak nanya lagi, Mas lagi ngapain? Enggak Pak, istirahat. Itu kan kuburan Mas. Iya Pak, saya tahu. Tapi uangnya saya pegang. Mm-mm. Berubah nggak kayak gitu. Pas sudah agak lama, saya pulang ke base camp. Itu pas nganterin si cewek, itu udah tahu kuburan apa Enggak, belum? nggak tahu sama sekali. Berarti Nggak awalnya sadar. pandangannya bukan kuburan. Pas penurunan cewek tuh saya nggak sadar sama sekali Mm-mm. bahwa kuburan atau enggak, saya nggak sadar. Berarti Tahu-tahu pas belok, iya pas muter belok arah, sadar. motor tak matiin, tak lihat kok nggak ada, kiri kanan nggak taunya kuburan. Di situ gimana perasaannya? Ya takut ya gimana sih ya, takut sama penasaran sih Mm-mm. rasanya. Penasaran kan tahu sendiri Mbak, Iya. walaupun takut tetap dipaksa. Mm-mm. Apalagi kan dengar-dengar kalau dikasih uang sama orang kayak gitu berubah jadi daun. Mm-mm. Tapi nyatanya enggak. Pas nyampe base camp, temanku bilang, Mm-mm. kok motornya bau amis? Saya penasaran, tak tengok nggak taunya emang ada darahnya. Oh, berarti di jok motor si tempat Bekas. cewek itu duduk ada darah. Emang ya ada darahnya, bahkan sempet teman-temanku bilang, habis dapat apa sih kok baunya amis banget. Tapi saya nggak cerita. Terus di situ saya langsung pulang. Itu pas pulang darahnya udah dicuci apa belum? Tak cuci, tak siram pakai aqua. Cuci di jalan apa pas sudah sampai? Nggak di jalan. Oh, itu Tapi darahnya kering apa basah? pas waktu itu ya basah. Oh. Wong motor aja baunya amis banget pagi-paginya. Tapi alhamdulillah Mbak, pas paginya saya kerja lagi gacor dari jam 9 sampai jam 1, jam 3 lah. Biasanya kan sepi orderan, tapi alhamdulillah pas waktu itu rame. Berarti itu cewek kayak Berkah penglaris banget, gitu ya kan? takut-takut berkah lah kayak gitu. Takutnya kejadiannya semalam, tapi senengnya berkah. Jadi itu setelah sampai di rumah, itu uangnya masih tetap uang apa Masih. berubah? Masih uang. Makanya saya lihatin terus, soalnya kan dengar-dengar berubah jadi daun, berubah jadi apa. Tapi nyatanya masih ada. Itu uangnya buat belanja. Ya buat belanja. Oh. Jadi setelah kejadian itu, selain menjadi ojek online, ini Pak Aris bekerja apa lagi?
Ya paling pernah loh ikut-ikut ambulan kayak gitu mbak, ikut ambulan temen. Waktu ikut jadi supir ambulan, pernah ngalamin hal-hal mistis nggak? Ya paling pernah, tapi kan saya kan nggak begitu gimana lah, pas kejadian juga ngantuk, keranda, Kerandanya kenapa? goyang-goyang kayak gitu, kayak kotak-kotak kayak gitu. Tapi kan waktu itu kan namanya ngantuk nggak peduli emang ini jalannya apa emang kerandanya yang goyang-goyang kayak gitu. Tapi kan yang di samping kan takut, yang namanya ambulan tahu sendiri lah, Iya. namanya juga ambulan. Ya kayak gini mbak, pernah juga loh temen aku sama temen aku, tadinya kan rombongan, ada yang bawa motor ada yang bawa ambulan, kan terpaksa kan motor tetep lah nggak bareng. Pas kejadian pulang ya itu nyasar-nyasar, HP mati. Untungnya aja ambulan udah di full tank bensin, seharusnya kan palingan perjalanan jam, nggak nyampe 2 jam lah, jam setengah atau 1 jam kayak gitu. Dari sono jam 9 nyampe RS pas adzan subuh. Pernah. Nah itu pas di jalan, jalannya tetap sama atau beda-beda? Beda, perasaan kita pas lewat tadinya kan lurus, pas pulang kok belok-belok. Pas waktu kita berangkat nggak ada tuh kebun jagung, tapi pas kita pulang ada kebun jagung, ada hiburan wayang golek. Itu berarti ada pertunjukan wayang. Ada pertunjukan wayang, ada. Lihat Terus orang-orangnya nggak? lihat, tapi kan nggak memperhatikan semua mbak, Mm-mm. cuma sekedar lewat ya Cuman gitu. sekilas. Iya. Lah kita curiganya kayak gitu mbak, pas kita bawa jenazah kita lewat tuh nggak ngelewati kebun jagung, tapi pas pulang lewatin kebun jagung. Setelah ngelewatin si pertunjukan wayang itu, apalagi yang ganjil? Pas waktu itu selain wayang kebun jagung ada warung satu di tengah hutan, ada warung tapi kita curiga, Iya, kayak lapar warung. tapi ditahan. Kok di tengah hutan ada warung sendirian, ya namanya juga lapar tapi penasaran takut gimana sih ya. Ya akhirnya kita tetap pulang, lanjutin perjalanan. Pokoknya kejadian yang luar biasa lah, takut-takut gimana, pengalaman saya seumur hidup. Ya pas sampainya rumah sakit mbak, satpam tuh tahu mbak, Tahu kalau kalau nyasar tuh kesasar. tahu ya. Apalagi satpamnya bilang banyak banget ya yang numpang kayak gitu. Berarti itu si satpam indigo. Kayaknya indigo, soalnya tahu pas nyampe dia bilang seneng ya banyak penumpang, tapi senyum-senyum. Itu kan banyak penumpang kan katanya si satpam. Nah pas di perjalanan itu ngerasain berat apa enggak? Ya nggak berat-berat lagi mbak, pokoknya kita tuh ngerasa banget. Mm-mm. Belum gitulah, pokoknya tahu sendiri lah mbak, supirnya aja udah takut. Bayangin aja mbak, jam 9 malam loh nyampe subuh, padahal perjalanan minimal minimal tuh sejam, paling lambatnya sejam setengah. Berarti Muter-muter di hutan terus. lama banget ya. Ini muter-muter di hutan terus. Untungnya pas perjalanan pulang bensin di full tank. Coba kalau enggak mbak, bisa kehabisan di hutan banget, nggak pulang. Iya, jadi penghuni di sana. Itu setelah kejadian pengalaman yang mengerikan itu, masih bekerja di sana? Ya masih, Masih. kadang kalau ada panggilan. Tapi kalau ingat ya gimana ya, takut-takut gimana lah, tahu sendiri mbak. Mau takut kita butuh uang. Iya. Kalau nolak kan mbak tahu sendiri. Zaman sekarang nyari kerjaan susah. Iya, mau gimana lagi gitu ya kan memang pekerjaannya. Yang penting kita bismillah, jangan sampai lah kayak yang kemarin-kemarin. Kayak gitu doang. Jadi sampai sekarang masih bekerja di sana? Ya masih, Masih. cuma panggilan. Mm-mm. Kalau ada ya langsung telepon. Kalau enggak ya enggak kayak gitu doang. Intinya driver cadangan lah. Driver cadangan tapi pemain malam. Apalagi khusus jenazah lagi enggak. Mm-mm. Tapi kan lumayan alhamdulillah. Kalau di rumah sakitnya sendiri, pernah mengalami kejadian mistis juga nggak? Enggak pernah sih, cuma sekali doang lihat itu kursi roda Jalan jalan sendiri. sendirinya.
cuma satu kali itu doang, mau keluar bikin kopi, lihat kayak gitu. Teman bodo amat lah, udah sering lah dikerjain kayak gitu. Ya namanya juga rumah sakit ya. Ya iya, namanya juga rumah sakit, beda lagi lah sama hotel. Sama aja hotel juga banyak hantunya. Jadi sekian dulu cerita pengalaman mistis yang Pak Aris ceritakan saat dia menjadi driver online dan juga supir ambulan. Jadi pesan saya untuk para subscriber, hati-hati dalam melakukan segala hal, terutama bekerja pada waktu malam dan di tempat-tempat yang memungkinkan Anda melihat penampakan atau mengalami kejadian mistis. Selalu baca doa dan berhati-hati. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang selalu dukung channel ini. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Saya pamit dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Aris karena sudah mau hadir di channel Suketeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.